Ya tentunya ini apa ya, pertemuan ya kita akan paparkan rencana ke depan. Tentunya akan ada tanya jawab dan sebagainya. Ya, kita akan berusaha menjelaskan yang segamblang-gamblangnya. Kita fokusnya adalah anggaran ya, anggaran tahun 22. Tapi tentunya saya diminta menjelaskan tentang konsep rencana induk ke depan. Ya. Kita sedang menyusun itu. Ya kita sedang bahas banyak pertanyaan. Ya ada juga ya kan isu-isu di luar dan sebagainya. Saya jelaskan satu persatu. Rencana ini masih kita godok bersama Bappenas, bersama Kementerian Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya. Sebagaimana diketahui, banyak alutsista kita sudah tua, ya sudah saatnya memang mendesak harus diganti. Kebutuhan sangat penting dan kita siap untuk menghadapi dinamika lingkungan strategis yang berkembang dengan sangat pesat. Ya, gini, anggaran pertahanan itu bukan diskusi dalam ruang yang kosong, Mas. Tapi dia hanya turunan lebih lanjut dari bacaan kita tentang realitas dinamika lingkungan strategis serta kebijakan pertahanan yang mau dibangun. Baru kemudian turunannya adalah anggaran pertahanannya seperti apa. Nah, apa yang terjadi hari ini adalah kita hanya melihat anggaran naik, tapi kita tidak tahu tentang arah pembangunannya mau seperti apa. Itu pertama. Nah, yang kedua adalah polemik ini harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Jadi rasionalitas kebutuhan anggaran itu kan akan selalu ada. Nah, ini Kementerian Pertahanan tidak membuka ruang itu gitu. Seharusnya kalau kita berasumsi anggarannya 1.700 triliun, maka ini soal yang serius. Dengan kata lain adalah ada peningkatan dari program yang sebelumnya. Kalau Kementerian Pertahanan mengacu ke program MEF, sebenarnya 2019-2024 itu tahap akhir dari MEF ya. Okay. Program MEF dimulai dari 2009 dengan total 150 triliun per 5 tahun. Dari selesai di 2014, lanjut lagi sampai 2019, 150 triliun per 5 tahun. Tahap akhir ini Optimum Force ini 150 triliun sampai 2024. Kalau Kementerian Pertahanan menggunakan skema itu, maka pilihan kita asumsinya adalah bahwa peningkatan kekuatan pertahanan dilakukan secara bertahap dengan bacaan realitas kondisi lingkungan strategis yang damai sehingga kita membangun secara bertahap itu. Nah, harusnya itu jalan yang dipilih. Tetapi ini jalan yang dibangun, jalan pintas, tiba-tiba 1.700 triliun. Yang tentu publik butuh penjelasan ini apa sih sesungguhnya dan kenapa bisa sampai seperti itu gitu, supaya tidak menimbulkan problem-problem selanjutnya. Problem berikutnya adalah ini kenapa harus dikerahasiaan gitu. Harus dirahasiakan buat apa? Pembahasan dengan DPR itu dibuka aja ruangnya kepada publik. Alutsista di bidang pertahanan memang cukup mahal, bahkan bisa saya katakan ya sangat mahal. Dan karena itu pimpinan negara selalu dihadapkan dengan dilema harus mengutamakan pembangunan kesejahteraan, tapi menjaga kemampuan pertahanan supaya kedaulatan kita tidak diganggu. Nah ini selalu, karena itu Presiden telah memerintahkan saya 1 tahun yang lalu untuk bersama-sama pimpinan TNI menyusun suatu master plan, rencana induk yang beliau menghendaki suatu rencana induk 25 tahun yang memberi pada kita suatu totalitas kemampuan pertahanan. Ini sedang kita rampungkan. Dari mana biayanya dengan reorganisir itu? Salah satu sumbernya memang itu berasal dari PLN atau pinjaman luar negeri. Nah, tapi formula pinjaman luar negeri yang diajukan oleh Kementerian Pertahanan itu tidak membebani APBN kita. Nah, dalam arti tidak membebani APBN itu seperti apa? Artinya
alokasi APBN kita itu tidak akan terganggu terkait dengan prioritas pembangunan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Kenapa? Karena pinjaman luar negeri itu adalah pinjaman yang bertenor panjang, jangka panjang, dan kemudian bunganya sangat ringan. Dengan arti pembayaran cicilan pinjaman luar negeri itu dilakukan selama 25 tahun dan itu berasal dari alokasi APBN yang memang rutin dimiliki oleh Kementerian Pertahanan. Dengan asumsi alokasi APBN Kementerian Pertahanan bisa konsisten selama 25 tahun ke depan di angka 0,8% terhadap PDB. Artinya apa? Artinya kita tidak membebani APBN dan juga tidak membebani rakyat di masa yang akan datang. Ini saya sering kali melihat di Kementerian Pertahanan menyatakan pandangan-pandangan yang menurut saya aneh. Jubir Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa 1.700 triliun itu tidak akan membebani anggaran negara karena itu dari utang. Pertanyaannya, utang itu siapa yang bayar? Ya, dia yang bayar. Kan yang bayar anggaran negara, APBN. Siapa itu? Pajak rakyat. Bagaimana tidak membebani? Jadi logika alasan yang disampaikan oleh Kementerian Pertahanan, satu mulai dari ini kerahasiaan, lalu kemudian menyatakan ini tidak membebani anggaran, lalu bunganya lebih kecil, itu logika apa sih? Itu logika yang secara ekonomi menurut saya tidak bisa diterima dengan benar. Kementerian Pertahanan Kemenhan berencana membeli sejumlah alat utama sistem persenjataan alutsista TNI. Adapun nilainya dianggarkan dalam rencana menembus angka Rp1.750 triliun, kendati dibantah oleh Kementerian Pertahanan dari sisi nilainya. Rencana itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia tahun 2020 sampai tahun 2024. Dalam rancangan Perpres tersebut, disebutkan bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto adalah orang yang merancang kebutuhan Alpalhankam Kemenhan dan TNI. Adapun alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk membeli alutsista sebesar $124.995 juta, $124,99 miliar atau sekitar Rp1.750 triliun atau Rp1.750 triliun, kurs Rp14.000 US dollar, seperti dikutip CNBC Indonesia melalui aturan tersebut. Anggaran ini meliputi akuisisi Alpalhankam sebesar $79.929.625.314, pembayaran bunga tetap selama 5 renstra $13.390 juta, serta dana kontingensi dan pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam $32.505.274.686. Dalam rancangan Perpres ini juga disebutkan bahwa otoritas pertahanan akan meminjam uang kepada negara asing. Rencana peminjaman juga sudah tertuang dalam rancangan Perpres ini. Renbud Perencana Kebutuhan telah teralokasi sejumlah $20.747.882.720 pada daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah khusus tahun-tahun 2020 sampai tahun 2024. Selisih dari Renbud sejumlah $104.247.117.280 yang akan dipenuhi pada renstra tahun-tahun 2020 sampai tahun 2024, tulis rancangan Perpres itu. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Maijen TNI Rodon Pedrason membenarkan rencana meminjam uang ke negara asing. Namun Rodon enggan menyebutkan angka pastinya. Proses Perpres sedang berjalan. Kita tunggu saja. Jumlah pinjaman tidak boleh dan tidak bisa diekspos karena itu rahasia negara menurut undang-undang, jelasnya. Tapi yakinlah pinjaman tersebut ditujukan untuk modernisasi alutsista TNI yang dicicil selama 28 tahun, sehingga pembayarannya tidak membebani keuangan negara.
Rodon mengatakan negara yang akan memberi pinjaman kepada pemerintah adalah negara yang memiliki hak veto di PBB. Rodon menegaskan, rencana peminjaman ini untuk modernisasi alutsista Indonesia agar bisa dipakai dalam jangka panjang. Yang meminjamkan justru negara-negara yang punya hak veto di PBB, yang diyakini tidak akan membiarkan Indonesia sendirian di dunia internasional, katanya. Negara memang rencana akan lakukan pinjaman luar negeri untuk modernisasi alutsista yang dari harga mahal, teknologi tinggi, tapi bisa dipakai dalam waktu lama untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Kenapa bisa jumlahnya banyak? Karena memang jumlah alutsista yang akan dibeli pun kuantitasnya banyak agar TNI siap untuk jaga kepentingan nasional kita, tegas Rodon.